Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kambangun semua dimanapun kalian berada. Balik lagi sama gue Niza Putra Pratama, host kesayangan kalian di podcast Pintu Dialog. Nah, podcast kali ini stylenya lumayan berbeda nih Sobat. Karena apa? Karena gue bakal ditemenin dengan salah satu host termuda juga di sini, yaitu teman saya yang sering menemani saya di saat review rumah, yaitu kita panggilkan saja Bung Sani Faradiza. Kok nggak masuk dia? Tadi gak gini. Oh enggak gitu ya. Oke, siap. Nah, ini dia sahabat, Bung Sani Faradiza. Biasanya gue di belakang kamera. Sekarang depan kamera. Sekarang dia nggak boleh selamat karena kameramen selalu selamat. Oke, sobat. Yo, bro. Yo, mabro. Mabro. Oke. Nah, sahabat Kambangun semua, kali ini kita akan podcast bersama dengan salah satu kepala tukang ya, sahabat. Gue kira sama gue. Bukan dong. Jijik gue. Ya. Gaya. Udah sering banget soalnya Kenok saya nih gua. ketemu. Jadi udah, males banget lah. Oke, sahabat. Ini dia Bung Sani Faradiza. Yo. Oke. Sahabat Kambangun tahu kenapa nama dia Sani Faradiza? Oh. Kenapa coba? Kenapa? Lu tahu gak? Gak tau gue. Karena kalau gerak-gerak Sani Faradansa. Ya. Parah dah. Sani Faradansa. Aduh, lucu lagi. Ya. Tahu gak kenapa nama dia Nizar? Kenapa tuh? Karena dia kalau turun ke politik jadinya Narji. Ya, Narji. Yuk kita lanjut aja. Kita sekarang mau ini nyambut tamu. Siapa tamunya aja? Katanya istimewa banget ya. Ntar ya gue ke ini dulu, empang dulu. Nyiapin karpet merah. Oh yes ya. Istimewa kan? Istimewa banget. Atau gue ke martabak Bangka situ. Istimewa. Ya Bangka Pagentongan dong. Pacenongan. Pacenongan. Aduh. Itu gue pukul juga nih kameramen. Oke sobat, kasian sepuh kita, bintang tamu kita udah nunggu dari tadi. Kita langsung aja panggilkan ya. Ini dia Erik. Erik. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah sehat. Silakan, A. Mangga lewat sini. Mau nyebur lewat sini. Siap. Nah, ini dia sobat Kambangun yang belum kenal. Oke lah, kita langsung kenalan aja sama Erik. Erik, boleh untuk pertama diperkenalkan dulu nama Erik ke sobat Kambangun semua. Assalamualaikum. Nama saya Erik Firmansyah dari Bogor, Lewiliang ya. Dari Lewiliang. Asli Lewiliang. Lewiliang. Nah, sobat Kambangun, Erik ini asli dari Lewiliang, berarti orang Sunda ya. Nyunda banget lah. Nyunda banget lah. Naon-naon lah. Berarti emang asli Bogor, Erik? Asli dari Bogor. Oh, dari Bogor, mau dari kecil di sini di Lewiliang. Lewiliang ya. Dari kecil. Dari kecil. Lewiliangnya Keracak ya. Oh, Keracak. Mungkin lebih tepatnya Pamijahan. Pamijahan. Oh, ya. Nah, itu dia Pamijahan. Desa Cibitung Wetan. Betul, Cibitung Wetan. Itu sih yang lebih lumrah saya dengar gitu. Yang paling ini Soalnya kalau Pamijahan. Keracak tuh jarang gitu denger. Iya, Keracak udah jarang gitu. Mungkin Asik, itu terasa asik. desanya kali ya, Ayah. Desa Desa Keracak ya. Keracak. Oh, gitu. Oke, sobat Kambangun, langsung aja mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama nih, A. Nah, Erik itu untuk bergabung ke bidang konstruksi itu pertamanya karena interest tertarik itu karena apa ya? Kebetulan kita di tahun 2012 itu belum ada kerjaan ya. Oh, Belum ada 2000 berapa? kerjaan. 2012. Ya. Itu emang dari lulus sekolah kah, atau waktu itu udah sempet kerja terus ini apa gimana? Sempat kerja yang lain, cuman ngerasa nggak cocok ya. Iya. Kurang nyaman, akhirnya saya keluar. Sempat nganggur juga sekitar berapa bulan gitu kan. Berapa bulan? Lama ya? Ya karena kita masih sama orang tua kan. Bener. Biaya ditanggung orang tua. Iya. Bener. Belum membiayai diri sendiri. Akhirnya kebetulan ada teman ya yang
nawarin kerjaan, ngajak kerjaan. Kalau nggak salah itu daerah Cikarang ya. Kebetulan kerja Cikarang. pertama proyek itu saya di Cikarang. Di Cikarang. Bekasi ya? Bekasi. Sekarang Bekasi. Jauh ya? Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oh, seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin udah perjalanan, akhirnya dinikmati, akhirnya Tekuni ya? ditekuni. Alhamdulillah sih sekarang udah berbuah hasil. Benar, keren. Itulah berarti sedikit cerita tentang awal Erik mengapa tertarik untuk bergabung di bidang konstruksi ya. Oke, untuk sekarang berarti tim Erik udah berapa banyak Kak? Kebetulan kalau 2023 kemarin kita tim udah sampai 30 orang 30 ya. orang. Wih, Dan sekarang juga ya. mudah-mudahan bertambah terus ya. Amin pasti. Karena prinsip saya kenapa sih saya tertarik masuk ke bidang konstruksi? Ya minimal kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, bisa mengajak teman bekerja. Lingkungan kita ada yang nganggur kita bawa. Ya minimal mereka bisa mendapat penghasilan lah dari situ. Iya betul. Dan membantu mereka itu aja sih. Betul, membuka lapangan pekerjaan ya. Oke, nah itu juga salah satu sikap yang mulia lah ya. Selain membuka pekerjaan untuk diri sendiri juga membuka peluang orang lain. Nah itu yang paling prinsip utama. Iya. Kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Benar. Itu prinsip yang harus dipegang sih. Benar, bermanfaat buat orang lain. Iya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah itu dia. Keren Jan. Gampang ini lebih fun ternyata. Enggak, tapi itu setuju sih. Emang harus bermanfaat buat orang banyak kan. Salah satunya dengan ini udah kita ngebangun tempat istilahnya rumah buat orang banyak gitu kan, ya rumah orang lain. Nah, Erik sekarang yang dipegang proyek mana? Kalau sekarang sih kebanyakan Jakarta ya. Jakarta ada yang di Ciputat, ada yang di Jakarta Timur, di Bogor juga ada kebetulan. Tapi kalau Bogor kan skalanya kecil-kecil ya. Betul. Tapi prinsipnya kalau karena kita berangkat dari kecil ya jangan menghindar dari itu. Iya betul. Ya minimal kita tetap kerjakan. Yang penting prinsip saya hal sekecil apapun harus disyukuri. Betul. Jangan kita tinggalkan. Iya benar. Karena untuk mencapai ke titik terbesar tuh harus dimulai dari titik terkecil dulu. Karena kan titik terkecil akan membawa kita kepada titik yang terbesar gitu ya. Iya. Nah, Erik masuk ke pertanyaan kedua nih, masuk ke spesialis pengerjaan ya. Erik tuh lebih expert atau lebih paham di bagian mana sih tentang konstruksi ya? Itu kan konstruksi banyak kayak gitu. Atau acian kah atau gitu. Apa namanya? Tentang fondasi atau bagaimana gitu. Kok gue mau nyebutnya plafon deh. Plafon di bawah tuh ngapain sih? Ngapain di bawah sih? Kebetulan pertama saya masuk proyek, yang mengajak proyek itu kan yang mengajak saya itu dia ahlinya di bidang sipil ya. Teknik sipil. Teknik sipil itu ya biasanya yang berurusan sama semen, pasir, beton. Itulah betul. Bukan pembesian kayak kanopi kayak gitu. Kita lebih spesialis di sipil. Oh, di sipil. Di sipil. Jadi pokoknya yang berurusan sama semen, sama pasir, sama beton ya itulah. Dari sampai mau rumah tinggal, mau kantor, mau apa kan sama aja. Kalau dalam istilah konstruksi lebih dinamakan sipil, bagian sipil gitu kan. Jadi kita bagian pembangunan dari nol gitu. Sampai pengecatan, sampai pasang pintu, kita udah bisa lah ngerjain sedikit-sedikit. Oh, seperti itu. Baik, Kak. Nah, untuk Erik ini kan kepala tukang ya. Nah, Erik itu kan berarti pasti banyak banget pengalamannya. Udah berpetualang di berbagai proyek lah ya. Nah, boleh diceritain nggak sih salah satu proyek yang paling menantang dan itu menarik ya kayak gitu. Gimana tuh? Ada yang paling saya ingat ya, yang kalau di
bilang paling menantang ya, Iya. paling menantang dan paling menarik. Waktu itu saya kebetulan dapat kerjaan daerah Ciawi, Oh, Ciawi. Ciawi. Terus bangunannya itu mungkin lebih ke villa, karena oke. ada di kisaran pegunungannya. Dan kebetulan bangunan itu ada di lereng gunung, posisinya. jadi miring ya Miring. tanahnya. Posisi tanahnya miring. Tanahnya juga biasanya situasinya nggak bagus sih. Nah, itu Buat- rawan longsor, Iya, biasanya benar. kan kurang stabil lah Iya, untuk betul, sebuah bangunan. Iya. Anginnya juga kencang, Iya. karena ada di atas ketinggian Yep. rata-rata kan. Betul, iya. Ya, yang paling sulit itu kita waktu di konstruksi awalnya, Betul. karena memang tidak stabil kan Iya. tanahnya. Iya. Kita harus memperhitungkan bagaimana bangunan ini bisa bertahan dalam kondisi tersebut gitu Iya. kan, bisa bertahan aman untuk penghuni gitu kan. Nah, sebenarnya alhamdulillah, tapi berkat kerjasama dari mulai kontraktor, Iya. desain ya, Di sana. kerjasama yang apik dari hulu sampai ke bawah gitu kan. Alhamdulillah bangunan itu Jadi. jadi. Sekarang aman, udah jadi. Kebetulan waktu itu kisaran 6 bulan pekerjaannya. Pekerjaannya 6 bulan. Ya, karena Untuk- memang lumayan besar, terus lumayan rumit ya. Iya. Desainnya Desainnya lumayan sulit lah, dari segi struktur juga lumayan Iya. berat gitu Iya. kan. Makanya memakan waktu yang lama. Tapi kalau menurut kita ya Itu cepet loh. Apalagi untuk iya. ini ya, di tekstur tanah yang kayak Iya, gitu dengan miring. tantangan-tantangan yang ada. Iya. Itu cukup cepet loh 6 bulan. Kalau hitungan kerja kan begini ya. Bagaimana? Kalau kita pengen cepat, berarti kita harus perbanyak tenaga. Iya. betul, Nah, betul, itu betul. teorinya. Ya prinsipnya gitu. Nah, kalau perkiraan 6 bulan, 1 tahun dikerjakan oleh 10 orang, kalau 20 orang Bisa lebih cepat. separohnya kan. gitu. Iya. Tapi tergantung itu tadi pengaturan kita ya. Betul. Pengaturan bagaimana caranya mengefisiensi waktu Yep. Betul. dan pekerjaan tersebut gitu. Oke. Sekarang kan teknologi makin terus berkembang ya, Iya. Ayah. Nah, ini tuh ada gak sih dari Aerik nih inovasi baru atau cara baru yang menurut Aerik tuh berpotensi untuk mengubah cara kerja kita di masa depan, sehingga dari proses pengerjaan tuh lebih cepat, terus Lebih hasil baik. pekerjaan lebih bagus dan ketahanannya pun lebih lama. Tuh ada nggak sih inovasi yang baru gitu? Prinsipnya kalau kita sebagai tukang mungkin mengikuti ya. Kalau dengan teknologi yang ada, yang penting kita prinsipnya mau belajar terus. Iya. Betul, Nah, betul. Apapun yang datang, apapun yang muncul, ya kita harus mengikuti. Iya. Nah, ya contoh aja sekarang dari mulai contoh kecil lah, dari mulai plafon gitu kan, dari mulai atap gitu kan, dari mulai awalnya dulu hanya pakai kayu, sekarang udah muncul lagi pakai besi. Iya betul. Ya kan? Dari mulai dulu pakai internet, sekarang udah muncul PVC segala Iya, macam iya. dan lain-lain. Iya. Nah, saya rasa memang tiap tahun berkembang. Pasti Berkembang pasti. Tahun ke tahun pasti ada perubahan. Tapi sebagai tukang, prinsipnya kita yang Ikuti. penting mau belajar. Mau belajar, mau benar. belajar, mau mengikuti. Insya Allah kita masih bisa mengikuti keadaan dan mampu Ngikutin alur ya. mengikuti alur ya dengan hal-hal yang baru. Yang baru. Emang gitu sih, maksudnya kayak ya di pertukangan sendiri ya tadi ada internet, PVC segala Iya. macam, itu kan cara masangnya beda, Bener. perawatannya beda, Beda. terus abis itu juga kayak untuk nyatuinnya tuh beda nih Iya. materialnya gitu kan, yang Betul, biasa betul. mungkin pakai paku baut apa segala macam, tiba-tiba harus pakai semen lah segala macam, itu kan Iya. ya kita harus belajar gitu kan. Iya. Itu, gokil sih. Iya, berarti Tapi emang yang saya alamin sebagai tukang, sebagai kepala tukang, justru hal-hal baru itu lebih memudahkan. memudahkan Iya, ya, betul. betul. Iya, semakin Lebih stiffnya memudahkan. semakin memudahkan. Iya. Lebih memudahkan pekerja. Kalau dulu kita pengen plafon aja sulit Oh iya. Iya. Pengen rapi, kelihatan maksimal itu sulit Sulit ya. Harus nambal sendiri segala Iya. macam. Sekarang kan udah
nggak ditambal, nggak didempul segala macam, udah kelihatan maksimal. Rapi ya, Nah, maksimal gitu. banget. Justru hal-hal baru, inovasi baru sebenarnya lebih memudahkan ketukaran. Iya, Tinggal kita belajar caranya aja, Iya. memasang bagaimana. Yang maksimal itu ya. Iya. Itu sih berarti yang paling penting tuh harus mau belajar lah ya. Harus mau belajar. Susah juga kalau misalnya teknologi makin berkembang tapi Tapi kita nggak nggak mau belajar. belajar. Nah, Ya, itu dia. kan jadi susah. Ya, kuncinya harus mau Mau belajar. Betul, betul. Nah, kalau misalnya di bidang konstruksi nih, Airik sebagai kepala tukang tuh kan kerja sama tim itu penting banget ya, Airik ya. Nah, itu bagaimana sih cara Airik itu untuk memastikan bahwa tim itu terkoordinasi secara baik selama proses pembangunan? Hal yang paling utama yang saya terapkan adalah buat mereka nyaman. Nyaman. Betul, betul, betul. Buat pekerja kita nyaman, merasa memiliki pekerjaan tersebut. Betul. Jadi walaupun itu prinsipnya pekerjaan kita, tapi buat mereka merasa memiliki pekerjaan tersebut. betul. Karena sifatnya kita hanya perantara. Kadang kita nggak selalu ada di Tempat. lokasi ya. Iya. Kadang kita ada perlu kemana. Justru yang lebih sering di lokasi itu kan pekerja. Betul, betul. Nah, prinsipnya gitu. Buat mereka merasa memiliki dengan cara membuat mereka nyaman. Iya. Nyaman luas pengertiannya kan. Betul, betul. Banget. Terus caranya juga sangat banyak ya, tergantung kita ya, bagaimana membuat mereka nyaman, caranya gimana, ya, Betul. semua punya cara masing-masing lah Iya. ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang saya membuat grup membuat grup WA. Oh, grup WA. Grup WA, hal-hal kecilnya ya, Iya. membuat grup WA. Bagaimana biarpun kita jarang ada di lokasi, terus mereka saling berjauhan, tapi ketika ada masalah di pekerjaan, mereka mengetahui semua. Iya. Ketika di-share di grup, nah itu. Jadi kita bisa tahu lah permasalahannya dan bisa memecahkan bersama-sama. Iya. Betul, betul. Dan ketiganya mungkin saya prinsip karena berkaitan dengan kerjasama ya, jadi harus sama-sama bertanggung jawab. Betul. Oh iya sih. Sama-sama bertanggung jawab, tapi jangan lupa kita selain tanggung jawab yang harus kita kejar dari mereka, hak mereka juga yang harus kita berikan. Betul. Jadi prinsip saya dimanapun berada, hak dan kewajiban harus seimbang. Harus seimbang. Insya Allah kalau seperti itu dilakukan, saya rasa tim kerja tetap solid. Tetap solid dan mau bekerja sama. Oh, bekerja sama, ya. Betul. Itu kalau ini ya kayak misalnya tadi kan hak dan kewajiban nih. Dari hak dan kewajiban aja udah bisa bikin orang nyaman kan? Nyaman. Gitu kan. Betul. Terus lagi ya itu kalau grup WA kan itu di situ kita bisa tahu lah ya apa yang harus dikerjakan. Misalnya hari A dikerjainnya ini gitu kan. Nah, kayak gitu itu aja udah bisa bikin ya yang di bawahnya Airik itu tuh nyaman banget gitu. Nyaman. Akhirnya kan kalau mereka nyaman, komunikasi kita pasti lancar, bagus. lancar banget pasti. Tidak ada batasan. Akhirnya mereka dengan sendirinya terbangun chemistry, sifat kekeluargaan yang bisa membawa kerjasama tersebut lebih bagus. Betul, itu dia. Berarti yang utamanya buatlah tim kamu tuh nyaman dulu ya. Baru setelah mereka merasa nyaman, pasti mereka akan memberikan apapun yang kamu terbaik. Yang terbaik yang itu. terbaik. Iya, karena kan nggak enak juga mungkin ya kalau misalnya udah ada orang yang memberikan segalanya gitu, masa kita nggak ada timbal baliknya gitu. Iya, itu mah nggak tahu diri aja. Lu udah iya. dikasih semuanya, misalnya ya gaji cukup apa segala macam, ya antumnya tidak mau kerja, gimana gitu? Iya, betul. Dia nggak tahu diri. Berarti benar. Intinya sih itu sih. Inti yang paling pentingnya buatlah tim kalian nyaman dulu Nyaman, ya. ya. Betul. Iya sih bener sih. Kalau nyaman ya dari awalnya nyaman nih, udah pasti komunikasinya jadi lancar, kerjaan jadi bagus gitu kan. Dan itu ngebangun ke yang lain-lain ya. Maksudnya kayak misalnya gini, di satu perusahaan dari nyaman aja nih, kita nyaman, kita pasti komunikasi jadi bagus. Terus habis itu kita jadi lebih bertanggung jawab. Nah, dari hasil itu juga kan kita ke perusahaan juga ada profitnya gitu kan. Kalau misalnya kita di bidang marketing gitu kan,
ya nanti ada lagi dong ininya kita jadi lebih jor-joran lagi nih buat ngeluarin ide, ngeluarin apa segala macem kayak gitu-gitu kan. Nah, dari situ profitnya ke perusahaannya jadi lebih gede. Gitu. Begitu juga kan kayak di bangunan dari nyaman, habis itu komunikasinya jadi lancar, kerjanya jadi bagus, rumahnya jadi bagus. Itu dia. Gokil tuh. Ya itulah. Benar-benar. Yang penting bangun dulu Trustnya ya. Nyamannya. Sifat kekeluargaan di dalam tim kita. Iya, betul. Nah, selanjutnya ini untuk keselamatan kerja tim. Itu kan penting banget juga nih. Salah satu komponen yang paling penting juga di bangunan itu keselamatan kerja yang jadi prioritas utama lah di bidang konstruksi. Nah, Erik ini bagaimana sih tolong berikan beberapa tips atau cara yang diterapkan untuk memastikan lingkungan kerja itu aman bagi tim-tim Erik? Kalau yang saya sering lakukan briefing dulu ya sebelum bekerja. Betul. Pastikan mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan, terus keamanan pekerjaan. Minimal saya sering bilang ke mereka, hati-hati dalam bekerja karena keselamatan adalah utama. Kan? Minimal sebelum bekerja bersihkan dulu tempat kerjaan yang sifat-sifatnya membahayakan. Gitu kan. Mau di bawah, mau di atas gitu kan. Pastikan dulu tempat kerjaan itu bersih dari hal-hal yang bisa membahayakan. Terus tingkat keamanan kita harus punya standar juga kan. Misalkan di ketinggian atau gimana kita harus mengetahui ini berbahaya atau enggak. Kalau berbahaya berarti harus ditambah pengamanannya gitu kan. Yang kedua mungkin fasilitas juga. Jadi kalau kita hanya menyuruh untuk mereka berhati-hati tapi kita tidak memberikan fasilitas, saya rasa nggak nyambung. Betul. Dalam artian gini, saya suruh hati-hati tapi awas nginjek paku, tapi mereka tidak kita kasih safety-nya, sepatunya. Nah itu sama aja bohong nggak? Iya, gitu. benar. Jadi kita harus memberikan fasilitas juga ke mereka, berupa APD segala macam gitu kan. Dalam proyek, rompi segala macam. Pastikan mereka mendapatkan hak itu. Gitu kan. Jadi supaya kita selamat, pekerja selamat, proyek itu selamat, ya kita harus lebih inisiatif lagi dalam hal-hal keamanan pekerja gitu kan. Jadi minimal kita harus memberikan pengarahan terus ke mereka untuk selalu berhati-hati dalam bekerja. Terus yang ketiganya mungkin kayak sosialisasi ya, bahwa kita harus bisa membaca hal-hal yang berbahaya. Iya. Hal-hal yang berbahaya di tempat kerja tersebut gitu kan. Betul. Gitu. Jadi harus menghindari lah. Iya. Seperti itu. Tukang-tukang juga kan harus tahu gitu ketika mengerjakan plafon apa aja resiko yang bakal mereka dapatkan, sehingga itu bisa dihindari gitu ya. Nah itu pentingnya sosialisasi tadi. Benar. Ya, banyak juga kan biasanya ya kan kita ya tadi Erik sendiri bilang kan bahwa kebanyakan mungkin yang jadi ya tukang di bangunan ini adalah orang-orang yang sebelumnya justru belum pernah ke situ kan. Kayak ada orang nganggur nih, mau ikut dong. Ya kan mereka belum tentu tahu kan resikonya apa gitu. Iya, betul. Gitu ya, mereka mungkin cuma gue ikut kerja biar gue dapat duit gitu loh. Nah, mungkin ya dari situ ya harus disosialisasi gitu kan. Karena kadang kalau pekerja cuek dalam hal safety ya, terutama safety ya. Hal-hal mereka sifatnya kadang menggampangkan. Iya, betul. Rata-rata lah pasti seperti itu. Makanya kita harus pengawasan terus gitu kan. Iya, betul. Memberi arahan terus, briefing terus, hati-hati terus gitu kan. Kasih arahan terus. Pokoknya jangan sampai mereka lengah untuk diri mereka sendiri. Betul. Karena udah banyak juga ya kejadian dan kasus-kasus yang ya di bidang konstruksi itu kecelakaannya bagaimana itu sudah banyak juga kasusnya ya. Kita menghindarinya dengan cara itu ya. Pengawasan. Betul, pengawasan. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke segmen terakhir nih, yaitu games. Gokil. Jadi
games ini tuh kita ada beberapa gambar tentang apa namanya? Dunia konstruksi lah. Alat-alat konstruksi. Nah, ini kasih gambar makanan ya. Nggak nyambung nanti. Apalagi nama bumbu-bumbu. Buset. Udah ketuker tuh ketumbar sama buncis ya. Coba ketumbar sama buncis. Nah, ini tuh gambarnya tuh berbagai alat konstruksi. Nanti saya yang menebak dan Erik yang memberikan clue. Jadi misal nanti ada gambar stop. Misalnya ntar Erik berikan clue semisal buat semen, ya. Gitu. Ya. Betul. Ya, fungsinya boleh atau bentuknya kayak gimana? Segitiga gitu. Ya. Nanti Moncong. yang nebak saya sama Nijar, Erik ngasih clue. Ya. Boleh. Jadi nanti ada gambar yang saya angkat di sini, ntar Erik langsung berikan clue gitu. Oke, Erik ya. Siap. Langsung aja sobat, kita langsung masuk ke segmen terakhir yaitu games. Come on. Oke, apa? Meteran. Itu jawabannya. Berarti saya yang jelasin fungsinya. Enggak, maksudnya Erik jelasin fungsinya. Dia itu buat ngukur. Nah, nanti Nijar yang jawab. Oh, gitu. Nanti Nijar yang nebak ini apaan? Ya. Oh, iya. Siap. Biar gampang aja, Wok. Ke kanan aja. Enggak lah, enggak. Nah, oke. Nih. Nah, ini fungsinya apa? Oke. Oke. Siapa? 1, 2, 3. Fungsinya apa, Erik? Buat dempul-dempul. Buat dempul. Oke, lagi ya. Buat bersihin sisa-sisa adukan yang kotor. Sisa adukan yang Kerok. amplas. Bukan. Aduh, Buat ngerok. Buat ngerok. Buat ngerok. Buat Sisa. balikin martabak lah, potong-potong. Oh, kape. Nah, Balikin martabak. kape. Gantian Sam. Gue tuh tadi ada clue sebenarnya kalau lu gak bisa nebak. Clue 2 gue adalah buat nongkrong kafe. Ada. Oh, jadi lihat. Oke. Awas, jadi lihat ya. Oke. 1, 2, 3. Betul. Buat buka baut. Obeng. Salah. Tang. Salah. Buat perkakas. Yang ada rollnya. Oh, kunci Inggris. Nah. Ya. Yang ada rollnya tuh. Langsung Terlalu ketebak aja. gampang. Yang ada rollnya. Oke. Jangan diliatin ke gua. Gua tutup mata Oke, dulu oke. nih, gua tutup mata dulu. Iya, Lin. Ini. Nah, ini gampang lah. Gampang. Gampang Serius nih. lu? Iya. Gampang itu. Oke. 1, 2, 3. Ayo. Buat motong. Buat mod. Oh, gergaji. Gampang, terlalu gampang. Gampang. Nah, yang susah dulu ya. Ya, yang susah susah dulu lah. 2 Dua dong, 1. Wah, enggak bisa nih. 21 ya. Satu. Gue tadi jawab pisau sama saya, lu dalam hati gue gitu. Lu jawab pisau. 1, 2. Nah, Ayo. ayo. 1, 2, 3. Buat gali. Nah, buat kali. Buat kali. Ya. Gua apa itu namanya? Apa itu namanya? Bukan pacul, bukan. Apa? Buat kali. Drill itu apa sih? Ada dua mata. Ada dua. Buat congkel-congkel lah. Nah, ada dua mata buat nyongkel gitu. Aduh, apa itu? Linggis. Pintar. Ada dua mata. Apa dua mata? Gua apa anjir gua Kan namanya? lu yang nebak. Oh iya. Lu yang nebak. Kayak dua sama. Dua sama. Oke. Ini Wok susah, Wok. Ini termasuk ke Ini Oh, ini termasuk ya? Masuk ya. Termasuk kan? Gue takutnya nggak termasuk. Bismillah. Ya. Ya, 1, 2. Oke, 1, 2, 3.
Ayo. Makanya saya yang susah. Kita buat rumit dulu. Buat ngalirin air. Buat ngalirin air. Gampang Gampang salah. Pipa. Iya. Saya yang salah. Ngalirin air di pipa lah. Gue harus briefing air gitu. Oke. Nah, ini dia rada Samping lu dia. Samping lu dia. Ini dia. Ini aja. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Kita kasih yang susah dulu. Yo, betul. Kita kasih yang susah. Buat motong-motong. Gergaji udah. Udah. Ini buat motong-motong apa? Ada. Ada lah banyak. Ini biasanya buat motong keramik ya? Itu apa namanya? Itu apa? Masih potong keramik? Salah. Lebih tepatnya dong. Lebih tepat dong. Bukan, Sani bukan mixer. Mixer. Mixer lo buat bikin bolu. Ya. Apa ya? Ayo. Itu namanya apa? Bukan drill. Apa ayo? Ya, dikit lagi. Apa ya? Partai. Partai. Golkar. Bener nih. Lagi punya partai. PDIP. Perjuangan. Klunya apa lagi? Ya. Potong-potong. Buat bersih-bersih lah. Bisa buat ngebersihin bisa. Vacuum cleaner. Jauh. Partai. Nasdem. Tetot jawabannya. Gerinda. Gerinda. Ya. Anjir, gua enggak tahu. Bobo lagi ya. Gua buat bersih-bersih. Kan sengaja. Ah, Oke ya. gua enggak tahu lu tahu apa enggak ya? Tahu deh gua. Susah nih ini. Bentar. Ini susah nih. Berapa? Oke. Aman? Aman. 1, 2, 3. Ayo. Buat Medan Barang. Troli. Ya. Gampang itu. Aduh, salah. Udah lihat gini. Gak. Ya. Gak bisa. Ya. Gak bisa. Wah, parah ya. Wah. Kurang. Ini dah. Gua kayak tahu. Ini sebenarnya ada di konstruksi apa enggak? Ada emang. Serius. Ayo, 1, 2, 3. Buat apa ya? Buat motong-motong. Potong lagi. Mampus lu. Buat motong, oke. Pisau dapur Jan. Buat motong di ini. Gerinda udah, gergaji udah. Bentuknya. Bentuknya dia tajam. Iya pasti. Iya itu pasti. Buat motong tumpul lu gimana? Oke, tajam. Kasur. Agak berat sedikit lah. Kasur. Kapak. Kapuk. Kira berarti nyambung. Gue inget kapuk. Kapak nih yang tajam gitu kan. Oke, ayo sekarang Ayo, Dani. terakhir. Terakhir. Oke, yang susah ya. Nah, ini dia. Lu nggak bakal tahu, San. Apa? Semuanya juga gue gak tahu sebenarnya. Oke. Aduh. Nah, ini dia. Susah nih. Oke, 1, 2, 3. Ayo, A. Apa nih? Buat cabut paku. Nah, itu dia. Masa nggak tahu? Buat cabut paku. Paku loh. Bukan obeng kan? Bukan dong. Baut itu obeng.
Buat motong-motong juga Iya, buat motong bisa. Buat nyabut Ada apa sih paku. dengan motong-motong mas? Lu suka mutilasi ya? Ini yang ngasih gambar motong-motong mulu nih. Motong semua. Psikopat ya? Bisa buat kencengin baut juga bisa. Bisa. Bor. Bukan. Masa bor bisa buat motor. Iya juga. Siapa tahu mau motong bulat-bulat gitu. Apa jar awan? Burung. Bisa ini dia. Burung. buat motong kawat bisa. Buat potong kawat bisa. Pang. Lebih Lain. tepatnya Mendekati. mendekati itu dikit lagi. Tambah burung. Lu nyebut burung yang keluar di otak gue beda. Si Ajis ya. Ajis. Aji siapa? Oh, gegep. Nah, itu dia. Bukan Ajis gagap. Gegep itu bahasa Sundanya ya. Nah, untuk bahasa Indonesianya tangka katua. Oh kakakku. Iya, kakak tua. Ajis gagap. Burung gagak. Gue mikir ke sana. Oh, gagap. Gagak. Burung yang suka nolak dong. Enggak. Gagak. Gagak. Oke. Oke, sahabat Kang Mamun, segitu aja segmen game dari kita. Makasih nih Erik, clue-cluenya keren banget. Kita jadi skor terakhirnya ya kita seri lah 4-4 ya. 4-4 ya? Iya, Apa 5-5 tadi? Makasih loh atas ini ya. 4-4 ya? 4-4. Tapi terima kasih atas jokes politik ya. Yoi. Ada Gerindra juga ya. Ada Gerindra juga ini. Prabowo. Gerindra. Partai. Ada pemilih Gerindra semua ya. Gokil. Aduh. Oke, sobat Kang Bangun, mungkin segitu aja podcast saya Sani dan bersama Kang Erik sebagai kepala tukang. Semoga bisa kalian jadikan inspirasi dan juga tadi di pembahasan pada saat pertanyaan itu bisa kalian jadikan ilmu-ilmu yang bisa kalian terapkan di bidang konstruksi ya. Dan juga tadi ada kerjasama dan cara-caranya itu juga nggak cuma di bidang konstruksi ya, Tapi itu bisa diterapin di semuanya. general, itu umum, itu bisa kalian terapkan juga di kehidupan sehari-hari, nggak harus di bidang konstruksi aja ya. Betul. Oke, sahabat Bangun, mungkin segitu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Kita bakal ngedatengin berbagai orang narasumber yang mungkin bisa berpengalaman memberikan lagi, wawasan memberikan wawasan buat kalian sobat Kang Bangun semuanya. Oke, sobat Kang Bangun, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kita makin semangat lagi buat kontennya nih. Oke, Kang Erik, makasih banyak nih atas kedatangannya di sini, sudah meluangkan waktunya ini di tengah kesibukan Erik. Iya. Tapi dari sini mau ada jadwal kemana lagi ya? Kebetulan kita hari ini hari Sabtu ya. Iya, betul. Biasa anak-anak gajian ya. Oh iya. Itu yang paling wajib, Pak. Waduh, betul. Wah, ini berarti udah sangat ditunggu kedatangan Erik. Jadi mungkin langsung aja kita sudahkan pertemuan ini karena Erik udah akan langsung lanjut lagi ke proyek. Oke, sobat Kang Bangun, sampai jumpa lagi di video podcast selanjutnya. Assalamualatu warahmatullahi wabarakatuh. Ngebangun rumah.com, one stop living solution. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.